Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 19 5A 35, jurusan Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Tegal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kotunada Salsabila Najma Hakimah dengan NIM 19232274. Perkenalkan, nama saya Diah Amalia Novianti dengan NIM 19232586. Perkenalkan, nama saya Farel Harin Al-Ifari dengan NIM 19030635. Perkenalkan, nama saya Tanjung Asari dengan NIM 19230357. Baik, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar dari penjadwalan disk. Kita perlu memahami bahwa sistem operasi memiliki banyak fungsi penting yang mengatur bagaimana komputer bekerja, dimulai dari mengelola proses, memori, hingga mengatur bagaimana data dibaca dan ditulis di penyimpanan. Nah, salah satu fungsi penting dari sistem operasi adalah bagaimana mengatur proses permintaan akses data pada hard disk agar kinerja sistem tetap efisien dan tidak memakan waktu. Setiap kali komputer memerlukan data, jarum pembaca atau yang biasa disebut head di dalam disk akan bergerak menuju posisi data tersebut. Jikalau ada permintaan data dalam waktu bersamaan, sistem harus bisa menentukan urutan mana yang akan dilayani terlebih dahulu supaya waktu pencarian atau seek time bisa lebih singkat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu mekanisme yang disebut penjadwalan disk, yang mana melalui penjadwalan inilah sistem operasi dapat menentukan urutan permintaan secara efisien, sehingga waktu untuk pencarian menjadi lebih optimal dan kinerja komputer akan meningkat. Selanjutnya, untuk materi inti akan dijelaskan oleh Farel Harin Al-Ghifari. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke algoritma SSDF, mari kita pahami dulu apa itu disk scheduling. Disk scheduling adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menentukan urutan pemrosesan permintaan akses ke hard disk. Tujuannya adalah meminimalkan waktu pencarian atau seek time dan mempercepat respons sistem. Dalam sistem operasi, penjadwalan atau scheduling berfungsi untuk mengatur urutan permintaan akses ke track disk supaya waktu pencarian atau seek time menjadi seefisien mungkin. Seek time adalah waktu yang dibutuhkan oleh head untuk berpindah ke track tertentu. Dalam dunia nyata, ada banyak algoritma penjadwalan disk seperti yang pertama SCFS atau First Come First Serve, yang kedua SSDF atau Shortest Seek Time First, yang ketiga Scan, keempat C-Scan, kelima Look, dan lain-lain. Salah satu algoritma penjadwalan disk yang paling populer adalah Shortest Seek Time First atau SSTF. Nah, kali ini kita akan berfokus pada materi SSTF. Apa itu SSTF? SSTF atau Shortest Seek Time First adalah penjadwalan disk yang memilih permintaan dengan jarak terdekat dari posisi head saat ini. Jika diterjemahkan, artinya waktu pencarian paling pendek yang didahulukan. Dalam dunia komputer, SSTF itu biasa dipakai untuk mengatur urutan bacaan data di hard disk biar lebih cepat. Adapun tujuan SSTF, yang pertama untuk mengurangi waktu perpindahan head agar seluruh proses selesai lebih cepat. Yang kedua untuk menerapkan algoritma SSTF ke dalam sistem informasi penjadwalan disk sebagai metode pengelolaan permintaan input atau output. Dan yang ketiga untuk mempelajari prinsip kerja algoritma SSTF dalam mengatur urutan permintaan akses data pada disk. Cara kerja SSTF, alur yang pertama yaitu menghitung jarak setiap disk. Alur kedua, pilih jarak yang paling cepat. Alur ketiga, ulang perhitungan kembali dari posisi head baru. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana algoritma ini bekerja dalam contoh nyata melalui sebuah studi kasus. Studi kasus akan dijelaskan oleh Tanjung Ashari. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Sebagai contoh sederhana, saat kamu sedang berdiri di depan rak buku perpustakaan, anggap diri kamu sebagai head, posisi jarum pembaca di dalam hard disk. Di posisi 50, dan kamu diminta untuk mengambil beberapa buku di salah satu rak. Di sana dengan urutan 10, 22, 20, 35, 80, dan 90.
Nah, kamu pasti akan memilih buku mana yang paling dekat dengan posisi kamu saat ini. Dan jarak setiap head untuk pindah dari satu posisi ke posisi selanjutnya disebut seek time. Yang mana makin jauh jaraknya, makin lama juga waktunya. Untuk penyelesaiannya, pertama yaitu langkah 1, menghitung jarak antara posisi head 50 saat ini dengan setiap permintaan. Permintaan data di posisi 10, 22, 20, 35, 80, dan 90. Perhitungannya yaitu jarak posisi 50 ke 10 yaitu 40 langkah, jarak 50 ke 22, 28 langkah, jarak posisi 50 ke 20, 30 langkah, jarak posisi 50 ke 35, 15 langkah, jarak posisi 50 ke 80, 30 langkah, jarak posisi 50 ke 90, 40 langkah. Dari perhitungan di atas, jarak terdekat adalah 35 dengan 15 langkah. Maka, head pertama kali berpindah dari 50 ke 35. Lalu di langkah kedua, selanjutnya posisi head sekarang berada di 35. Hitung kembali jarak ke permintaan yang tersisa, yaitu 10, 22, 20, 80, dan 90. Perhitungannya yaitu jarak posisi 35 ke 10 itu 25 langkah. Lalu 35 ke 22, 13 langkah. 35 ke 20, 15 langkah. 35 ke 80, 45 langkah. 35 ke 90, 55 langkah. Yang paling dekat adalah 22 dengan 13 langkah. Sehingga head berpindah dari 35 ke 22. Lalu langkah yang ketiga, posisi head sekarang berada di angka 22. Hitung kembali jarak ke permintaan yang tersisa, yaitu 10, 20, 80, dan 90. Perhitungannya yaitu jarak posisi 22 ke 10 itu 12 langkah. Lalu jarak posisi 22 ke 20 2 langkah. Jarak posisi 22 ke 80 58 langkah. Jarak posisi 22 ke 90 68 langkah. Permintaan terdekat adalah 20 dengan jarak 2 langkah. Jadi head bergerak dari 22 ke 20. Kemudian langkah keempat, posisi head sekarang berada di angka 20. Hitung kembali jarak ke permintaan yang tersisa, yaitu 10, 80, dan 90. Perhitungannya yaitu jarak posisi 20 ke 10, yaitu 10 langkah. Lalu posisi 20 ke 80, 60 langkah. Dan posisi 20 ke 90, 70 langkah. Yang terdekat adalah 10 dengan jarak 10 langkah. Maka head bergerak dari 20 ke 10. Langkah yang kelima, yaitu posisi head berada di angka 10 dengan permintaan tersisa 80 dan 90. Dari jarak posisi 10 ke 80 adalah 70 langkah, dan dari jarak posisi 10 ke 90 adalah 80 langkah. Jadi head bergerak ke 80 terlebih dahulu, kemudian bergerak menuju 90. Jadi hasil akhir urutan akses track berdasarkan SSTF yaitu dari 50 ke 35, lalu ke 22, ke 20, ke 10, ke 80, dan terakhir ke 90. Perhitungan total pergerakan head yaitu jarak posisi 50 ke 35 yaitu 15 langkah, jarak posisi 35 ke 22 13 langkah, jarak posisi 22 ke 20 2 langkah, jarak posisi 20 ke 10 10 langkah, jarak posisi 10 ke 80 70 langkah, jarak posisi 80 ke 90 10 langkah. Total jarak perpindahannya yaitu 15 ditambah 13 ditambah 2 tambah 10 tambah 70 dan 10 adalah 120 langkah. Berikut diagram
SSTF-nya, head bergerak dari posisi awal 50 menuju track terdekat secara berurutan, yaitu 35. Lalu dari 35 bergerak ke 22. Lalu 22 ke 20 dan 20 ke 10. Lalu 10 karena tersisa 80 dan 90, jadi 10 bergerak ke 80 terlebih dahulu dan bergerak ke 90 terakhir. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Diah Amalia Novianti. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan SSTF. Disebut ada 3 poin di sini. Yang pertama, waktu pencarian atau seek time rata-rata lebih singkat, di mana SSTF selalu memilih permintaan yang paling dekat dengan posisi head saat ini. Karena jarak perpindahan head menjadi minimal, waktu pencarian rata-rata akan jauh lebih kecil dibanding algoritma seperti FCFS. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kinerja disk, yaitu dengan meminimalkan pergerakan head, waktu akses data menjadi lebih cepat dan throughput sistem meningkat. Hal ini membuat sistem bekerja lebih efisien, terutama pada beban kinerja menengah. Yang ketiga, ada lebih baik dari FCFS dalam performa rata-rata, di mana dibandingkan dengan FCFS yang melayani permintaan secara berurutan tanpa mempertimbangkan jarak, SSTF memberikan hasil lebih efisien dengan rata-rata waktu layanan lebih rendah. Itu 3 poin kelebihannya. Ada 3 poin juga kekurangannya dari SSTF. Yang pertama, ada dapat menyebabkan starvation atau kelaparan, di mana permintaan yang berbeda jauh dari posisi head terus-menerus tertunda karena head selalu memilih permintaan yang lebih dekat. Akibatnya, beberapa permintaan mungkin tidak pernah dilayani dalam waktu yang wajar. Yang kedua, ada pergerakan head tidak teratur atau bolak-balik. Jika permintaan datang dari sisi kanan dan kiri head secara bergantian, maka head akan sering berpindah arah. Hal ini menimbulkan pergerakan tidak efisien dalam meningkatkan keausan perangkat mekanis. Yang ketiga, ada kompleksitas perhitungan meningkat jika jumlah permintaan besar, di mana setiap kali head berpindah, sistem harus menghitung jarak antara posisi head dengan semua permintaan yang tersisa. Semakin banyak permintaan, semakin tinggi pula waktu komputasi yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan terbaik. Sebagai penutup, di sini ada kesimpulan dari pembahasan materi SSTF. Dalam sistem operasi, algoritma SSTF digunakan supaya head hard disk dapat bekerja dengan lebih cepat dengan mengambil data yang paling dekat. Hal ini dapat menjadikan prosesnya menjadi lebih efisien, namun kekurangannya data yang jauh akan lama untuk diambil. Melalui cara kerja SSTF mampu meminimalkan perpindahan head secara berlebihan sehingga pengguna sumber daya perangkat penyimpanan menjadi lebih optimal. Dalam konteks sistem informasi modern, efisiensi waktu akses merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kinerja keseluruhan sistem, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti sistem berbasis data, server, dan layanan transaksi digital. Oleh karena itu, SSTF masih sering digunakan sebagai dasar untuk memahami dan mengembangkan algoritma penjadwalan disk yang lebih kompleks. Namun demikian, algoritma SSTF juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kelemahan utama dari sistem ini adalah adanya potensi starvation, yaitu kondisi ketika permintaan yang berada jauh dari posisi head tidak mendapatkan giliran layanan karena selalu ada permintaan lain yang lebih dekat.
Hal ini menyebabkan algoritma SSTF tidak selalu adil terhadap semua permintaan, terutama dalam sistem dengan beban kerja tinggi atau distribusi permintaan yang tidak merata. Selain itu, karena arah pergerakan head tidak ditentukan secara tetap, algoritma ini dapat menyebabkan gerakan head yang bolak-balik sehingga mengurangi stabilitas performa pada beberapa kondisi tertentu. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, dapat dikatakan bahwa SSTF merupakan algoritma penjadwalan disk yang efektif untuk situasi di mana efisiensi waktu pencarian menjadi prioritas utama, tetapi tidak sepenuhnya ideal untuk sistem yang menurut pemerataan layanan bagi setiap permintaan. Oleh karena itu, SSTF sering dijadikan sebagai titik awal dalam pengembangan algoritma penjadwalan yang lebih adil dan adaptif, seperti scan, C-scan, dan loop, yang berusaha mengatasi kekurangan dari metode SSTF dengan memperkenalkan arah gerak yang lebih teratur. Secara keseluruhan, pembahasan tentang SSTF memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem operasi mengelola permintaan akses disk secara efisien melalui pendekatan algoritmik. Pemahaman ini tidak hanya penting dalam konteks teori sistem operasi, tetapi juga relevan dalam praktik pengembangan sistem informasi modern yang membutuhkan manajemen sumber daya penyimpanan secara optimal. Dengan memahami prinsip dan logika di balik SSTF, kita dapat lebih mudah memahami evolusi algoritma penjadwalan disk serta pentingnya keseimbangan antara kecepatan, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan data digital. Sekian pembahasan materi tentang SSTF kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.